Hai semua, di video kali ini saya akan membuat ayam kecap pedas manis yang rasanya enak banget. Untuk cara membuatnya, langsung aja simak videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan 1 ekor ayam yang sudah dibersihkan dan dipotong sesuai selera. Di sini saya potong menjadi 8 bagian. Kemudian, tambahkan air perasan lemon atau jeruk nipis. Saya pakai setengah buah lemon. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu aduk menggunakan tangan sambil diremas-remas. Kemudian diamkan minimal 30 menit sampai bumbunya meresap. Sambil menunggu, saya akan siapkan bumbu halusnya. Saya pakai 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 cabai merah keriting. Kita potong biar memudahkan proses memblendernya. Dan minyak goreng secukupnya. Lalu haluskan dan sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan siapkan bumbu irisnya. Saya pakai setengah buah bawang bombay, lalu potong-potong besar, dan pisahkan per lembarnya. Tiga cabai merah keriting, potong-potong menyerong sekitar 3 cm. 2 cm jahe, iris tipis atau kalau mau digeprek juga silahkan. Lalu kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan mangkuk untuk mencampur bahan sausnya. Lalu masukkan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan kecap asin, 7 sendok makan kecap manis, 3 sendok makan saus sambal, 2 sendok makan saus tomat, lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 100 ml air. Aduk lagi hingga semua bahan larut dengan air. Lalu sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng ayam. Masukkan potongan ayam. Goreng hingga matang kecoklatan tapi jangan sampai kering. Balik-balikkan agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Kemudian kita kurangi minyak yang tadi dipakai bekas menggoreng ayam. Lalu masukkan bumbu halus. Masukkan 4 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya. Tumis hingga harum dan bumbu matang dan tidak bau langu. Masukkan potongan bawang bombay, cabai, dan jahe. Tumis hingga harum dan bawang bombay dan cabai layu. Tuangkan larutan saus kecap. Aduk dan masak hingga saus mendidih. Masukkan ayam yang sudah digoreng. Aduk hingga rata dan masak hingga sausnya meresap.
Tambahkan potongan daun bawang jika suka. Aduk hingga rata dan masak hingga daun bawang layu dan saus mengental dan meresap. Angkat dan sajikan. Ini rasanya enak banget. Pedes manis gurih bikin pengen nambah nasi terus. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, di video kali ini saya akan membuat sambal goreng udang buncis, atau bisa juga disebut udang buncis balado. Untuk cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan 500 gram udang. Ini udangnya sudah saya bersihkan dan sudah saya kupas kulitnya. Tapi jika kalian ingin memasak dengan kulitnya juga boleh ya, sesuai selera. Lalu sisihkan dulu. Kemudian siapkan 200 gram buncis yang sudah dicuci dan dibuang bagian ujung-ujungnya. Kalau kalian suka pete, buncisnya bisa diganti dengan pete. Lalu potong-potong menyerong sekitar 3 cm. Lalu sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan membuat bumbu halusnya. Saya pakai 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 cabai merah besar, 10 cabai rawit merah atau sesuai selera, 1 buah tomat, dan sedikit minyak goreng untuk memudahkan proses memblender. Lalu haluskan dan sisihkan dulu. Kemudian panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis bumbu. Masukkan 1 batang serai geprek, 2 cm jahe geprek, 2 cm lengkuas geprek, 2 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk yang sudah dibuang batangnya. Tumis hingga harum dan layu. Masukkan bumbu halus sambal, aduk dan masak dengan api kecil hingga bumbu matang dan tidak bau langu. Kalau kalian mau merebus cabai merahnya dulu sebelum di blender juga silahkan ya. Masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan gula merah. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan udang dan potongan buncis. Aduk dan masak hingga udang matang dan berubah warna. Masukkan 50 ml air. Masak hingga buncis empuk dan bumbu mengental. Angkat dan sajikan. Ini rasanya enak banget. Pedasnya mantap, bikin nambah selera makan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Hai semua, di video kali ini saya akan membuat tumis tahu telur saus tiram yang rasanya enak banget tapi bikinnya sangat simpel. Langsung aja langkah pertama, siapkan 7 tahu putih kotak kecil. Lalu potong melebar menjadi 2 supaya lebih tipis. Tata potongan tahu ke dalam piring. Kemudian kocok 1 butir telur. Lalu tuangkan ke atas potongan tahu secara merata. Lalu sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 5 cabai rawit merah dan 5 cabai rawit hijau atau sesuai selera pedas masing-masing. Lalu potong-potong kecil cabai rawitnya dan kita sisihkan dulu. Kemudian untuk mencampur bahan sausnya saya siapkan mangkuk kecil. Lalu masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh gula palem atau gula pasir, 1 sendok teh kecap asin, 1,5 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal, 1 sendok teh maizena, lalu aduk hingga rata. Tuangkan 150 ml air, lalu aduk lagi hingga semua bahan larut, dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya di wajan. Masukkan potongan tahu telur, goreng hingga tahu telur matang dan warnanya kecoklatan. Balikkan tahu telur agar matang merata. Masukkan potongan cabai rawit dan tuangkan larutan saus. Masak hingga saus meresap dan mengental. Angkat dan sajikan. Gampang banget kan bikinnya? Silahkan dicoba di rumah ya, karena rasanya juga enak banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, di video kali ini saya akan membuat tumis telur orak-arik tauge yang bikinnya sangat simpel tapi rasanya enak banget. Langsung aja, langkah pertama kita siapkan 150 gram tauge yang sudah dibersihkan, lalu kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan 3 siung bawang merah, lalu potong-potong tipis. Dua siung bawang putih, kita potong-potong tipis juga. Dua cabai merah, potong-potong menyerong. Lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 4 butir telur. Ini kita kocok dulu telurnya. Lalu masukkan ke dalam wajan berisi minyak yang sudah panas. Lalu kita orak-arik telurnya sampai matang. Angkat dan sisihkan dulu. Kemudian tuangkan secukupnya minyak goreng di wajan. Masukkan potongan bawang merah dan bawang putih. Tumis hingga harum dan layu. Masukkan potongan cabai. Tumis hingga layu. Masukkan tauge. Tumis hingga tauge layu.
Tuangkan 50 ml air, masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, dan setengah sendok teh gula palem atau gula pasir. Aduk hingga rata, dan masak hingga air sedikit menyusut. Masukkan telur orak-arik, dan tambahkan potongan daun bawang. Aduk dan masak hingga daun bawang layu. Lalu angkat dan sajikan. Nah, gampang banget kan bikinnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, di video kali ini saya akan membuat sambal goreng ati ampela kentang. Ini rasanya enak banget dan gak bau amis sama sekali. Kalau mau tahu gimana cara membuatnya, langsung aja simak videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan 500 gram ati ampela ayam yang sudah dibersihkan. Kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan 1 batang serai geprek, 2 cm lengkuas geprek, 2 cm jahe geprek, 2 lembar daun salam, dan tuangkan air secukupnya. Lalu rebus hingga ati ampela matang dan empuk. Lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya siapkan 2 buah kentang yang sudah dikupas. Lalu potong-potong dadu kecil. Kemudian masukkan ke dalam wajan berisi minyak sayur panas yang agak banyak. Goreng hingga matang dan kering. Angkat dan tiriskan. Masukkan ati ampela rebus ke dalam wajan. Goreng hingga warnanya kecoklatan, tapi jangan sampai kering, agar nanti teksturnya tidak keras. Angkat, tiriskan, dan setelah dingin potong-potong kecil. Kemudian untuk bumbu sambalnya, masukkan 10 siung bawang merah ke dalam wajan, 7 siung bawang putih, 6 cabai merah besar, 15 cabai merah keriting. Jika ingin lebih pedas bisa menambahkan cabai rawit ya. Goreng hingga matang. Angkat, tiriskan, dan setelah hangat, haluskan. Lalu masukkan bumbu halus sambal ke dalam wajan bekas menggoreng tadi. Ini minyaknya sudah saya kurangi ya, agar nanti bumbunya tidak terlalu berminyak. Tambahkan 1 batang serai geprek, 2 lembar daun salam, dan 2 cm lengkuas geprek. Tumis hingga harum dan layu. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1,5 sendok makan gula merah. Aduk hingga gula larut dan tercampur rata. Tuangkan 100 ml air, aduk dan masak hingga air menyusut dan bumbu mengental. Masukkan potongan ati ampela dan kentang goreng. Aduk hingga tercampur rata dan bumbu meresap. Jika suka pete, silahkan bisa menambahkan pete ya.
Angkat dan sajikan dengan nasi hangat. Ini rasanya pedas manis, enak banget, dan gak bau amis sama sekali. Silahkan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, di video kali ini saya akan membuat sayur tempe atau sayur lombok. Ini menu murah meriah tapi rasanya enak banget. Langsung aja kita siapkan satu papan tempe. Lalu kita potong-potong kecil. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian siapkan 15 cabai hijau, lalu belah memanjang seperti ini. Dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu halusnya, saya pakai 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 cabai merah yang sudah dipotong-potong, 1,5 sendok makan udang rebon atau ebi, lalu tuangkan air secukupnya untuk memudahkan proses memblender. Kemudian kita haluskan dan sisihkan dulu. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya di wajan. Masukkan bumbu halus. Tumis hingga bumbunya matang dan tidak bau langu. Masukkan 3 cm lengkuas geprek dan 2 lembar daun salam. Tumis hingga harum. Tuangkan 1 liter air. Masukkan 2 sendok teh garam dan 1,5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga rata dan masak hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan potongan tempe dan cabai hijau. Masak hingga airnya mendidih lagi. Masukkan 65 ml santan kental instan. Aduk dan masak dengan api sedang cenderung kecil agar santan tidak pecah. Masak hingga mendidih dan santannya matang. Sayur tempe atau sayur lombok siap disajikan. Gampang dan murah meriah, tapi rasanya enak banget. Silahkan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua. Di video kali ini saya akan membuat semur tahu dan telur yang rasanya enak banget. Langsung aja langkah pertama, siapkan 10 tahu putih yang sudah dicuci bersih. Lalu masukkan ke dalam minyak goreng panas. Goreng tahu hingga matang kecoklatan. Balikkan tahu agar matang merata. Angkat dan tiriskan.
Kemudian untuk bumbu halusnya saya pakai 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri yang sudah disangrai, setengah buah pala yang diparut, 1 sendok teh merica dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Tambahkan sedikit air atau minyak untuk memudahkan proses memblender. Lalu haluskan dan sisihkan dulu. Selanjutnya, panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan bumbu halus. Tumis hingga bumbu benar-benar matang agar tidak bau langu. Masukkan 1 batang serai geprek, 2 cm lengkuas geprek, dan 2 lembar daun salam. Tumis hingga harum dan layu. Tuangkan 600 ml air. Masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula merah, dan 3 sendok makan kecap manis atau sesuai selera. Aduk dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 6 butir telur rebus dan tahu goreng. Kalau telurnya mau digoreng dulu juga silahkan ya, sesuai selera. Masak hingga air menyusut dan bumbunya meresap. Ini saya tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk hingga rata. Jika ingin semur yang berkuah, ini udah bisa langsung diangkat dan disajikan ya. Tapi saya lebih suka yang kuahnya kental, jadi akan saya masak hingga kuahnya menyusut. Kira-kira seperti ini udah cukup. Nah, kelihatan ya, ini kuahnya mantap banget. Ini akan saya angkat dan sajikan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.